Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal latihan matematika untuk kelas 8, khususnya tentang materi Pitagoras ya. Jadi, silakan kalian tonton video ini sampai tuntas untuk membahas soal-soal tentang Pitagoras. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa kalian subscribe channel saya untuk bisa mengikuti pembahasan soal-soal matematika dan fisika yang lainnya. Yuk, seperti apa kita lihat ya soalnya. Oke, sebelum masuk ke dalam soal Pitagoras, kita harus menguasai skill tentang square roots ya. Jadi, misalkan di sini kita akan ada beberapa latihan ya untuk menyederhanakan square roots ya atau akar pangkat 2. Pertama-tama saya akan berikan contohnya ya guys ya. Jadi untuk yang nomor 1A, ini akar 171 ya. Jadi akar 171 kan angkanya nggak pas. Kalau misalkan akar dari 100 ya sudah pasti misalkan 10 ya. Karena kan jelas 10 kali 10 hasilnya 100. Atau akar 9 itu hasilnya jelas 3. Nah kalau akar 171 bagaimana guys? Jadi kalau angkanya jelek ini kamu harus bisa melakukan namanya pemfaktoran dengan menggunakan power faktor. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi 171 ini ya, kita zoom sedikit ya. Jadi 171 yang 171 itu bisa dibagi prime number-nya 3 dan 57. Nah, kemudian kamu pecah lagi 57-nya. 57 can be divided 3 and 19. Jadi ini sudah mentok ya. Ini semua sudah prime number, sudah nggak bisa diapa-apain ya. Dan kalau kamu lihat di sini tiganya kan ada 2 biji ya. Nah kalau tiganya ada 2 biji berarti kamu boleh keluarin satu ya. Jadi satu pasang, satu aja yang dikeluarin angkanya tiganya ya. Karena ini square root seperti itu. Nah 19-nya sisanya the remaining itu 19 tetap di dalam seperti itu guys ya. Jadi ini cara untuk menghitung square roots without calculator ya. Jadi ini tanpa menggunakan kalkulator. Jadi this is how you simplify the square root without calculator ya. Now, kalau 1B 91, nah itu kamu coba hitung. Nah, ini ternyata pas dibagi ini 7 dan 13. Dua-duanya ini adalah prime number dan sudah tidak bisa dibagi lagi. Karena tidak ada yang pasangannya, ya ini harus ada 2 nih minimal ya. Karena ini square root, dia harus ada 2. Seperti yang di nomor 1A, dia harus ada 2 ya. Dia nggak bisa keluar, jadi tetap so both of the numbers still remains in the square root, so 7 kali 13 tetap 91 ya. Lalu 92, nah 92 ini bisa nih, yaitu 2, 46, kemudian 46-nya itu 2 dan 23. 23-nya sudah mentok, nggak bisa diapa-apain. 2-nya sudah ada, kamu bisa lihat di sini ada couple ya, couple-nya ini pasang keluar, jadi 1 ya. Jadi sisanya 23. Bagaimana dengan 77? 77 jelas 7 kali 11, dan itu nggak bisa diapa-apain, ya mentok ya. Jadi itu udah paling simplify, ya akar 77 ya akar 77, seperti itu. Ya, skill ini kamu harus kuasain sehingga nanti kamu bisa dengan mudah menghitung Pitagoras nanti ya. Seperti itu. Ini contoh untuk misalkan kalian nggak boleh pakai kalkulator ya, in case ya. Gitu. Nah, kalau 5 akar 52, nah ini ya hasilnya adalah 2 akar 13. Kemudian akar 224 ya, di sini saya agak cepat ya, hasilnya di sini. Nah, kalau kamu lihat 224 itu bisa seperti ini ya. Duanya ini kan banyak nih munculnya ada 5 kali. Nah, kita couple-couplein ya, kita pasangin setiap dua-dua ya karena square root. Jadi 2 yang di sini dan 2 di sini masing-masing 1 ya. Jadi 2 kali 2 jadi 4 di depannya di sini ya. Sisanya 2 dan 7 ini nggak punya couple, jadi tetap remain ada di dalamnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau akar 106 hasilnya tetap akar 106, akar 105 itu hasilnya juga sama ya. Karena ini ada 5, 3, dan 7, dan ini nggak ada pasangannya ya. Jadi tetap ya. Kita ke nomor 3 ya. Berikut ini adalah jawaban nomor 3-nya. Kalian boleh pause video ini untuk sambil cocokin jawaban kalian dengan jawaban saya, guys ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di dalam kolom komentar atau di WA, guys ya. Ini adalah cara menghitung square roots without calculator, ya. After this, we will learn about how to calculate base tentang Pitagoras seperti itu. Oke, kita akan lihat dari soal yang pertama, guys. Ini ada soal nomor 1, ada A, B, C, D. Nah, tentu kalian sudah, ini kalau bagi kalian yang sudah pernah belajar Pitagoras, jadi ini sambil mereview juga ya. Nah, untuk rumus Pitagoras di nomor 1A itu adalah demikian ya. A square plus B square plus equals to C square ya. Jadi rumus basicnya itu adalah seperti ini. C itu always yang diagonal atau hipotenus. C adalah sisi yang paling panjangnya. Ya, jadi jangan bingung guys ya. Jadi jangan bingung. A dan B ini adalah bagian yang membuat siku-siku.
In this case ya, E-nya itu 20 atau 21 boleh dibolak-balik, tapi C-nya itu selalu yang diagonal. Look ya, C itu always yang ini ya. Kebetulan ini namanya A. Ini hati-hati ya, ini cuma bikin bingung doang. Tapi kalian jangan confused, jangan bingung ya. Rumusnya C itu definitionnya is diagonal. Ya diagonal di sini namanya A. Kebetulan A ya, sudah kamu ganti A ya. Untuk A dan B, once again itu boleh kebolak-balik ya, 20 dan 21-nya. Kalian hitung. Nah, in this case, kalian boleh pakai kalkulator. Jadi, untuk menghitungnya, ini nanti 400 tambah 441, hasilnya adalah akar 841 ya. Jadi, hasilnya 29, seperti itu, guys. Untuk yang B, ya, seperti ini ya, rumusnya sama. Yang ditanyakan di sini adalah hipotenus, yaitu B. Ya, jadi kamu ganti C-nya itu ganti B, ya. Caranya sama. Nah, ini kebetulan angkanya jelek ya, jadi koma-koma desimal ya. Jadi, kalian boleh pakai kalkulator, guys, ya. Untuk C dan D itu juga sama, ya. Jadi hanya penamaannya aja yang berbeda ya. Jadi kalian boleh pause video ini untuk nomor yang satu ini untuk sambil dicocokin jawaban kalian dengan jawaban saya ya guys ya. Seperti biasa kalau kamu ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke soal yang berikutnya di soal yang kedua guys. Soal nomor 2 adalah demikian ya. In triangle ABC, AB equals to 8 cm, BC equals to 15 cm, and the angle of B is 90 degree. Nah, ini artinya sudut B-nya itu 90 derajat, dia siku-sikunya di 90. Kita gambar dulu, guys. Jadi gambarnya kayak gini. Ya, B-nya itu 90 derajat, A-nya itu AB 8 sesuai keterangan di soal, BC 15 ya. Yang ditanya adalah length of AC-nya. Jadi pakai rumus Pythagoras seperti ini ya. AC itu adalah yang diagonalnya. Kita ditanya C-nya, berarti AC-nya itu nanti didapat hasilnya adalah 27 cm. Seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3 gambarnya adalah demikian ya. Jadi ini juga sama ya. Dia bilang DEF is right angle at E ya. Berarti siku-sikunya di E, panjangnya sudah ada di sini. Kalian bisa lihat. Kemudian ya tinggal menghitung secara Pythagoras. Ini angkanya jelek, kalian boleh pakai kalkulator guys ya. Hopefully nggak terlalu susah ya. Maksudnya konsep Pythagorasnya masih gampang ya diingat ya. Kita akan lanjut ya ke soal berikutnya di soal nomor kelima ya. Nomor 4 ini nggak ada soalnya, nomor kelima aja. Ini juga menggunakan Pythagoras rumusnya, tapi hati-hati apa yang ditanya guys. Yang ditanya bukan diagonal. Diagonalnya diketahui ya. Ini siku-sikunya di H. Nah, kita tulis dulu. Nah, yang ditanya ini adalah salah satu sisi siku-sikunya. Jadi untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus Pythagoras, tapi nanti kamu kurangin ya guys ya. Jadi di sini 65 kuadrat, hasilnya 4225. Kita kurangin dengan 33 kuadrat atau 1089. Hasilnya adalah 3136 nanti diakar. Hasilnya adalah 56 guys ya. Lanjut guys ke soal berikutnya di soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kita sudah agak medium ya. Ini sudah agak sulit karena kamu harus menghitung Pythagoras sebanyak 2 kali. Jadi yang ditanya adalah QS. QS itu adalah part yang di tengah sini ya guys ya. QS itu adalah part yang di tengah sini. Sedangkan untuk SR adalah yang di sini guys. Jadi kamu harus hitung QS-nya dulu. Nah, untuk menghitung QS-nya adalah kamu harus seperti ini guys. Jadi kamu harus perhatikan segitiga PQS ya guys ya. Ini PQS-nya dulu nih. Ya, ini salah ketik nih. Ini PQS harusnya. Segitiga PQS, nah kamu harus, you have to be able to determine which one is the diagonal or the hypotenuse ya. Since the diagonal is the longest one, itu 53 ya. Kamu bisa lihat aja gambarnya 53, 45 sama QS sudah pasti paling panjang 53. Ya, seperti itu. Jadi didapat nanti QS-nya adalah 28. Lanjut, untuk segitiga berikutnya adalah SRQ. Nah, datanya QS kita masukin. Nah, ini berarti 28 kuadrat ditambah SR kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Kamu nanti kurangin ya, 900 kurang 784. Hasilnya adalah demikian nanti ya. 10,8 boleh atau mau jawab yang ini juga boleh. Tapi kalau kamu pakai kalkulator biasanya keluar yang desimal. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 7 guys ya. Take your time, boleh pause video ini kalau masih bingung, terus sambil cocokin jawabannya, itu kalian boleh tanya ya. Lanjut guys ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kalian bisa baca. Jadi ditanya di sini adalah height. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Ini segitiga TUV-nya itu isosceles. Isosceles itu artinya segitiga sama kaki. It means kakinya itu sama panjangnya. Nah, dia bilang UV itu 15,4 berarti ini dibagi 2 sama rata, ya.
Nah, ditanya adalah TH. TH is the height of the triangle. So you have to look at the, kamu boleh HTU. HTU itu yang kiri aja nih, yang ini ya, segitiganya. Jadi kamu perhatikan segitiga HTU seperti ini. Nah, jadi ini yang H, ini yang T, ini yang U, ya ini 9,6, ini 7,7. Seperti itu. Yang ditanya adalah bagian TH-nya. Ini Pitagoras. Seperti ini, ya. 9,6 as the diagonal, kamu bisa hitung. A-nya itu 7,7 ya, atau kebalik juga nggak apa-apa. Ya, kamu nanti kurangin di akar, hasilnya dapat adalah 5,7 meter. Ini kalau mau pakai kalkulator aja karena cukup rumit. Ya, kalau nggak pakai kalkulator. So, that's the answer for number 8. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal ke-9. Soal nomor 9 ini kita lihat dahulu ya. Ini jadi ada 2 part juga. Jadi kamu harus ngitung 2 kali ya. Kan ditanya ini yang nggak diketahui ya. Find the value of the unknown variable. So it means 9 ini yang ditanya adalah bagian D-nya nih. Nah, ini saya pecah ya. Jadi segitiga kiri saya namanya segitiga 1, segitiga kanan segitiga 2. Untuk yang segitiga kiri yang pertama, kita harus cari dahulu nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu adalah 30 square dikurangi nanti 24 square ya. Karena ini intinya adalah X-nya. Kamu akan dapat nilainya adalah 18. Untuk yang segitiga kanan pakai rumus yang Pitagoras sama ya. Kita cari nilai Y-nya, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Nah, kemudian D itu adalah X plus Y, berarti 18 tambah 10, hasilnya adalah 28 cm guys ya. Itu jawaban untuk 9D. Kita lanjut ke 9E. Ini juga sama, kita pakai segitiga kiri dan segitiga yang kanan, 1 dan 2 gitu ya. Kita cari dahulu yang nomor 1. Nomor 1 itu kita cari X-nya, ternyata X-nya itu saya dapetin nilainya adalah 24 ya. Jadi dari sini ya, 40 as the diagonal ya, or hypotenuse, yang B-nya itu 32. X-nya saya dapat 24. Kalau X-nya 24, itu berarti nilai Y itu adalah definisi yang kanan aja nih ya, itu 55 kurangi 24 ya. Jadi hasilnya itu 31. Sehingga untuk segitiga yang kanan nanti gambarnya seperti ini. Ini 32, ini 31. Ini adalah E-nya. Nah, seperti itu ya, maaf nih. Ini ya, saya gambarnya di sebelah kanan aja ya, di sebelah sini. Jadi ini 31, ini 32. Ini E-nya. E adalah diagonalnya, seperti itu. Jadi nanti didapat hasilnya adalah 44,6 cm. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini nomor 10, saya pilih yang D aja yang saya bahas. Nomor 10C itu terlalu rumit, ya, tidak perlu ya. Jadi kalian perhatikan 10 bagiannya D. 10 bagian D itu dia ya sama sebetulnya, tapi dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi kalian hitung untuk segitiga yang pertama ya. Segitiga pertama 35 as the diagonal or hypotenuse. Nah ini kamu akan hitung nilai B-nya adalah, B itu yang di sini guys, ini nilai B-nya dia. Gitu, akar 1176. Kemudian untuk segitiga yang kedua, B itu adalah yang jadi hipotenusnya, gitu ya. Nangkep nggak? B di sini segitiga pertama itu kan dia sebagai B yang sisi siku-sikunya. Kalau di segitiga dua dia sebagai hipotenus, makanya dia masuknya di sini, itu ya. Kamu bisa perhatikan, ini yang ini panjang yang ini kan, yang ini dia masuk ke yang ini untuk segitiga dua karena dia segitiganya itu gantian yang ini guys. Nah. Nanti untuk segitiga berikutnya itu juga sama. Hasilnya kamu lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Dan terakhir nanti didapat hasilnya nilai untuk G setelah dilakukan 4 kali Pitagoras hasilnya adalah 32 cm. Seperti itu guys ya. Kurang lebih mendekati. Oke guys, itu adalah topik dan pembahasan kita mengenai tentang Pitagoras dan latihan soalnya. Jika kalian masih ada soal yang ditanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.